kekuatan yang Aulia punya tadi adalah Aulia sangat efektif menggunakan body language. Thank you. Really? Ya. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama Dadendi dalam channel Dadendi Keep Learning, Keep Sharing. Ya, baik, kali ini Dadendi akan ngajak teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar tentang public speaking skills. Kenapa sih kita perlu belajar public speaking skills? Nah, Dadendi pengen cerita nih. Public speaking skills itu adalah salah satu cabang ilmu dari komunikasi. Communication skills itu banyak, ada public speaking skills yang kita berbicara di depan umum, dari satu orang kita berbicara ke banyak orang. Ada interpersonal skills, itu adalah bagaimana kita berkomunikasi antara dua orang, one on one. Ada lagi nanti negotiation skills. Nah, kali ini dari dia akan mengajak teman-teman belajar tentang public speaking skills. Kenapa sih public speaking skills itu penting banget? Karena pada suatu kesempatan, pada suatu waktu kita pasti akan punya kesempatan berbicara di depan umum. Kita akan disuruh berbicara di depan orang banyak. Kita akan menghadapi wawancara di mana kita bicara sendiri, di depan kita ada 5 orang yang mewawancara. Itu bisa terjadi. Nah, public speaking yang bagus itu adalah public speaking yang efektif, public speaking yang bisa membuat orang pada saat terakhir kita selesai ngomong itu orang tuh ngerti gitu apa yang kita bicarakan, dan kita bisa menyampaikan pesannya secara langsung dan membuat orang untuk tergerak untuk berbuat sesuatu sesuai dengan pesan yang kita inginkan. Nah, banyak banget realnya adalah contohnya kayak gini. Jadi itu belajar public speaking itu banyak banget gunanya. Salah satunya adalah pada saat mau daftar sekolah, daftar beasiswa ke luar negeri, itu butuh public speaking yang bagus. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari para interviewer, bagaimana cara kita menuangkan tulisan kita dalam suatu struktur yang bagus, itu juga nanti akan kita pelajari. Nah, kali ini Dadendi akan membuat banyak banget series tentang public speaking. Yang pertama adalah bagaimana membiasakan diri berbicara di depan umum atau di depan kamera. Yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana bikin opening yang bagus, bagaimana kita akan menyusun sebuah struktur dari speech kita supaya flow-nya enak. Pada saat kita bicara orang langsung ngerti, oh dari sini ngomongnya ini, tapi endingnya seperti ini. Nah, kita akan juga belajar tentang closing-nya seperti apa. Kita akan belajar variasi vokal. Kita akan belajar tentang body language. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menguasai audience. Kita akan belajar tentang bagaimana kalau seandainya banyak yang nanya pada kita, bagaimana cara bikin speech yang persuasif. Bakal banyak banget seriesnya, jadi ikuti aja series dari public speaking skills dari channel Dadendi. Kesempatan pertama ini adalah bagaimana membiasakan diri untuk berbicara di depan umum. Nah, saat ini Dadendi udah kedatangan seorang tamu, teman Dadendi sendiri, namanya Aulia Agassi. Yeay! Oh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Ya, udah diundang Dadendi. Beneran nih, Aul pengen belajar public speaking. Pengen banget. Tapi kalau dari didengar sih Aul ini udah bagus banget public speakingnya loh. Enggak banget, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Padahal udah kayaknya sih ya kalau dari tampilannya nih, bakalan keren nih kalau udah punya ilmu public speaking. Amin, makanya mesti belajar banyak kalau Dadendi. Sebenarnya apa sih yang Aul rasain kalau Aul bicara di depan umum? Cara depan umum ya? Most of the time nervous sih. Nervous ya? Iya. Kalau nervous itu mengakibatkan Mengakibatkan diri di depan kadang-kadang bingung mau ngomong apa. blank. Apalagi kalau depan audiens Depan audiens. diliatin orang kadang jadi aslinya tuh malu. Oh, percaya. Introvert. Serius introvert. Kalau introvertnya bener, kok pemalu sekarang udah agak berkurang sih urat malunya kayaknya. Baik, nah di series pembelajaran pertama ini adalah series di mana kita membiasakan diri untuk berbicara di depan umum. Kalau seandainya sekarang depan umum nggak bisa karena masa COVID, kita harus biasakan bicara di depan kamera. Kenapa? Itu menjadi hal yang penting. Seperti yang Aul bilang tadi, nervousness, itu semuanya, anxiety, terus blank, itu semuanya karena tidak biasa. Itu aja. Public speaking itu yang pertama kali adalah membiasakan diri, memberanikan diri untuk bicara di depan umum. Baik,
kita akan coba belajar kali ini. Saya akan minta Aulia untuk bicara di depan umum selama 3-5 menit. Nanti setelah itu kita akan lihat seperti apa sih hasilnya gitu ya. Oke? Saksikan. Hai, nama aku Aulia Agassi. Aku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan aku adalah salah satu penerima beasiswa VETA tahun 2019. VETA ini adalah beasiswa internal Kementerian Keuangan. Jadi memang untuk masuk jadi di seleksi VETA itu kita harus jadi pegawai Kementerian Keuangan dulu. Nah, untuk beasiswa ini kita harus melewati 3 tahap. Harus lulus administrasi, jelas ya. Lalu kita juga harus lulus tes TPA dan bahasa Inggris, lalu harus lulus tes psikotesnya, dan kemudian kita akan masuk ke step wawancara. Kali ini aku akan bahas soal wawancaraku di VETA. Waktu pertama kali aku masuk ruangan, pertanyaan pertama interviewer adalah tell me about yourself. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan simple, tapi kan untuk aku yang nggak mempersiapkan diri dengan baik, ini pertanyaan yang benar-benar membingungkan, karena aku nggak tahu aku harus ngomongin apa ya soal hidup aku, bagian hidup aku yang mana yang mau aku kasih tahu. Dan karena aku nggak tahu mau menjawab apa, aku tidak mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini, jadinya jawaban aku terpecah-pecah, jawaban aku nggak jelas, dan even worse, aku harus pakai bahasa Inggris waktu itu karena interviewernya menganggap aku harus bisa bahasa Inggris karena aku apply untuk kuliah di Amerika. Bahasa Inggris aku nggak jelek-jelek banget, tapi begitu wawancara ditanyain hal yang aku nggak persiapkan jawabannya, langsung nyaris nggak ada kalimat yang keluar dengan baik hari itu. Dan aku merasa, wah, ini sungguh suatu hal yang harus aku pelajari dengan baik sebelumnya. Next time aku harus lebih baik lagi, dan that's why aku rasa public speaking seperti yang dikasih tahu oleh Dendi itu emang harusnya tuh aku pelajarin gitu, karena nggak cuma untuk ngomong ke audiens yang luas, untuk ngomong di interview yang istilahnya audiens itu cuma 3-5 orang, tapi itu adalah titik yang menentukan, sesuatu yang penting untuk kita, sesuatu yang bisa membuat kita nervous. Menurut aku juga harusnya mempersiapkan mental. Dan menurut aku sih public speaking, kalau aku udah biasa public speaking, harusnya aku udah siap juga ada di situasi itu. Yeay! Luar biasa. Teman-teman tadi sudah menyaksikan Aulia berbicara pertama kalinya untuk seri pertama ini, pembelajaran pertama dari public speaking, yaitu membiasakan diri bicara di depan umum. Tapi tadi luar biasa loh. Aduh. Bener loh. Aduh. Aku nervous ya. Nervous ya, tetap nervous. Tetap nervous, tapi ternyata kenervosannya itu malah kadang-kadang membuat positif loh. Positifnya adalah adrenalin kamu jadi naik, jadi kamu lebih semangat. Tadi sengaja kita tidak membahas materi speech dari Aulia karena untuk pelajaran pertama ini Dendi membebaskan Aulia untuk bicara tentang apa aja. Nah, kebetulan yang Aulia bicarakan ini sangat relate dengan public speaking. Nah, senang banget Dendi di sini gitu. Tapi tadi terus terang Dendi minta Aulia itu bicara tidak serta-merta ya. Tadi Aulia mempersiapkan speech-nya. Itu yang paling penting. Kalau kita mau berbicara di depan umum, pertama kali adalah kita harus mempersiapkan semuanya. Speech-nya kita persiapkan, kita latihan di depan cermin, kita latihan di depan kamera. Nah, balik lagi ke kekuatan. Kekuatan yang Aulia punya tadi adalah Aulia sangat efektif menggunakan body language. Thank you. Really? Ya. Ada penelitian ilmiah yang bilang bahwa orang yang berbicara dengan menggunakan tangannya secara proper itu dianggap lebih pintar dibanding yang tidak menggunakan tangannya. Jadi kalau bicara seperti ini, karena bagaimanapun juga body language itu akan menunjang si pembicara itu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, akan membuat lebih believable bagi orang-orang yang melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jarang dipunyai orang. Aulia sama sekali nggak punya yang namanya apa ya, beda banget sama dari ini dulu loh. Iya, dari ini pertama kali speech, belajar public speaking skills itu sampai 80 dalam 5 menit 80 Okay. Tapi ya itu yang namanya pembelajaran itu nggak boleh di stop.
harus Ya. lanjut dulu. Benar-benar. Tapi lama-kelamaan tuh berkurang, jadi sampai dalam sebuah speech 5 menit jadi tinggal 3. Oh iya. Keren. Itu namanya, Progresnya ya. itu namanya membelajar. Keren. Strength awal yang pertama adalah menggunakan body language dengan proper. Yang kedua adalah tidak menggunakan filler words seperti a, m, apa namanya, barangkali kan. Ada kan kita dengar orang seperti itu ya. Nah itu awal nggak ada kekuatan. Kekuatan yang ketiga, ekspresi awal wajahnya itu sangat menunjang apa yang dibicarakan. Jadi bisa dibilang ekspresi wajahnya sudah bagus. Nah, kalau sudah lagi mikir ya ekspresi wajahnya mikir. Kalau lagi ceria ekspresi wajahnya ceria. Jadi orang tidak flat melihat kita gitu. Karena berdasarkan penelitian juga kalau orang berbicara selama 3 menit dalam nada suara yang sama dengan wajah ekspresi yang sama itu akan bikin orang beneran langsung kayak gitu. Jadi 3 strength itu yang awal punya. Untuk kedepannya kita akan bicara masalah open. Kita bicara masalah bully, kita bicara masalah closing. Jadi untuk saat ini awal sudah excel lah. Ya ampun, makasih Opa, makasih Dek Dendi. Aduh, nanti pokoknya aku mau nonton semuanya biar aku bisa belajar lagi. Sekarang masih berantakan, masih share konten tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu, apalagi nanti pas kuliah kamu nanti, itu beda minggu presentasi. Nanti beda minggu. Siapin. Public speaking itu bukan cuma bagaimana berbicara secara terstruktur, tapi juga mengajarkan bagaimana menulis secara terstruktur. Paper akan tiap minggu, tenang aja. Makasih infonya. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Kita sudah melewati pembelajaran kita kali ini untuk seri pertama public speaking skills. Bagaimana membiasakan diri di depan kamera atau di depan. Sampai ketemu di channel Dadendi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta kalau seandainya teman-teman mau share, alhamdulillah banget. Dadendi, keep learning, keep sharing. Dadah!